Pemirsa, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Dialog Ayus Jabar. Masih bersama saya Nurul Aprilia dan juga Bapak Ahmad Rahmat Purnama selaku anggota Komisi A DPRD Kota Bandung. Tadi sempat akan dijelaskan tupoksi, begitu ya, tugas, fungsi dan lain sebagainya DPRD Kota Bandung. Ini ada 3 nih Pak ya, tadi sudah disebutkan. Sebetulnya apa saja Pak? Ya, tupoksi, tugas, fungsi, dan pokok ya, anggota DPRD 3. Yang pertama, bekerja sama atau bersama dengan eksekutif ya, wali kota dengan seluruh perangkat daerahnya itu membuat perda. Ya, perda itu peraturan daerah. Artinya itu adalah semacam kalau di tingkat pusat DPR RI namanya undang-undang. Kalau di daerah ya namanya perda, peraturan daerah. Itu adalah semacam guide ya, pedoman yang digunakan oleh para pihak ya, legislatif, eksekutif, dengan dinas-dinasnya, camat, lurah, juga masyarakat, untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan supaya tertib, supaya terarah, supaya efektif, supaya efisien. Ya, jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, kita acu kepada perdanya seperti apa, sehingga harus itu ada yang inisiatif dari eksekutif, juga ada inisiatif dari DPRD. Kemudian dibahas bareng-bareng, ditetapkan. Itu jadi acuan. Yang kedua, tugasnya adalah membuat anggaran. Ya, gitu. Jadi Kota Bandung misalnya 2024 sekitar 7,3 triliun kalau tidak salah ya. Untuk anggaran apa Pak itu? Semua. Seluruhnya. Gitu ya, jadi Kota Bandung. 7,3 triliun ya, kalau tidak salah, mohon maaf ya. Kalau ada kurang-kurang dikit lah ya. Tapi kurang lebih segitulah ya Pak ya. Pokoknya jelas di atas 7 triliun. Gitu. Itu untuk semua kegiatan yang diselenggarakan dalam waktu 1 tahun, 2024 kemarin ya. 2025 sedang dibahas. Nah, yang ketiga adalah pengawasan. Nah, jadi fungsi anggota DPRD itu mengawasi. Mengawasi siapa? Ya mengawasi eksekutif. Ya, juga menjembatani dengan masyarakat. Ini program teh, aturannya sudah ada, anggarannya sudah ada, kenapa nggak berjalan? Gitu. Nah, itu tugasnya mengawasi. Pengawas, sok Anda gimana ini? Kan perdanya sudah ada, aturannya sudah ada, anggaran sudah ada, kenapa nggak jalan? Gitu. Atau kenapa nggak jalannya maksimal dan sebagainya. Itu, tapi sebatas itu. Sebagai pengawas nggak bisa mengeksekusi, itu eksekusinya di eksekutif. Wali kota dengan seluruh perangkatnya sampai ke tingkat lurah ya. Berarti DPRD hanya menerima aspirasi dari masyarakat kemudian disampaikan kepada eksekutif. Bagian mengeksekusi berarti memang ada bagiannya ya Pak ya. Tapi tentunya untuk menerima aspirasi rakyat ini masuknya di tupoksi yang ketiga ini ya, mengawasi eksekutif dan juga menjembatani antara masyarakat dengan eksekutif. Tapi memang sejauh ini Pak untuk di DPRD Kota Bandung sendiri untuk menyampaikan aspirasi apakah bisa melalui via media sosial kah begitu atau memang harus langsung ke kantornya atau seperti apa? Ke WA saya boleh. Ke WA boleh. Ada juga Pak yang seperti itu? Banyak. Oh alah. Karena saya juga membuka diri. Baik. Silakan saya bilang dicatat nomor saya. Gitu ya. Jadi tadi saya ingin sebagai anggota Dewan teh kalau bisa mudah ngapain dipersulit lah gitu ya. Kita juga ingin dekatlah dengan masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan juga bukan pencitraan, tapi ingin sesungguhnya seperti itu. Karena ternyata memang, aduh ya Allah, saya prihatin ya melihat permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini ya. Banyak yang menyebutkan Kota Bandung ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tuh Pak? Bahkan ada yang menyebutkan katanya yatim piatu. Ini real, masyarakat menyampaikan seperti itu. Kenapa? Coba. Satu saja yang sekarang lagi pusing juga nih pemerintah. Sampah. Benar. Ini masih belum selesai. Dan kita belum menyelesaikan masalah ini dari akar masalahnya. Dan saya mengapresiasi ya. Sekarang serius gitu ya. Pemerintah ingin menyelesaikan masalah itu. Mudah-mudahan bentuk keseriusannya adalah terus dipikirkan sampai kemudian akar masalahnya selesai. Yang di negara maju mah alih-alih sampah ini bau, kemudian masalah jijik justru malah jadi barang yang berharga. Di luar negeri, yang di negara maju, di kita masih belum. Tapi bisa, harus bisa.
kita harus optimis. Satu, sampah. Kedua, lapangan pekerjaan. Kota Bandung, pengangguran terbuka, usia produktif 18 tahun sampai 26 tahun. Itu 116.800 yang nganggur. Pengangguran terbuka. Ya. Mencapai lebih dari 1.000. Nurul mah kerja ya. Alhamdulillah. Tidak termasuk yang itu. 116.800 orang itu nggak punya pekerjaan. Usia 18 sampai dengan 26. Emang di atas 26 pada kerja semua? Coba aja tanya. Banyak yang nganggur. Artinya baru sedikit. Ya. Baru dua. Apalagi Pak selain itu permasalahan yang mungkin macet. menjadi concern. Betul. Benar nggak? Betul. Kita bisa jumpai. Banjir. Betul. Kesehatan, pendidikan, apalagi sob? Banyak. Ya. Berarti memang itu adalah beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan ya oleh masyarakat terkait sampah, kemacetan, dan juga tadi salah satunya tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Kota Bandung ini. Nah, tentunya Pak menghadapi permasalahan ini, bagaimana mungkin Bapak sebagai anggota DPRD khususnya Pak untuk melihat masalah tersebut dan bagaimana untuk menyampaikan mungkin keluhan-keluhan tersebut Pak sehingga nantinya mampu dieksekusi oleh eksekutif sendiri. Ya, pertama ini momentum yang tepat. Kita sedang menghadapi pilkada. Ya, tentu saja pembangunan sebuah kota, provinsi dan juga negara gitu ya. Peranan pemimpin ya, wali kota dalam hal ini di tingkat Kota Bandung misalnya gitu ya. Adalah merupakan komandan gitu ya semua perangkat daerah yang ada, dinas dan badan, kemudian lurah dan camat. Itu tentu sangat signifikan perannya. Oleh karenanya maka saya berharap ya kepada masyarakat 27 November sebentar lagi kita akan menentukan pemimpin. Ya, sering kita mendengar istilah jangan memilih pemimpin ya seperti apa? Membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu persis gitu ya, bahwa pemimpin itu memang akan betul-betul melakukan perubahan agar Bandung ke depan menjadi lebih baik. Satu, ya. Yang kedua, tentu saja, ya dari sekarang saya juga sudah berusaha sedikit demi sedikit sesuai dengan kewenangan saya untuk ikut memberikan kontribusi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Betul. Karena tentunya harapan kita sama ya antara masyarakat dengan pemerintah kota begitu ya terkait harapan demi kemajuan Kota Bandung ini sendiri. Pak Ahmad nanti akan kita lanjutkan kembali tentunya selepas jeda ini. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog iNews Jabar.